Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan bersekutu dalam persekutuan doa masa Pentakosta untuk persekutuan doa yang keempat dengan tema membangun hidup orang lain lewat doa. Marilah kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Bersama, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 44, bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya Marilah kita bersama sebelum masuk dalam renungan kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada kesempatan saat ini kami memperkenankan untuk kembali bersama menghadap kehadirat-Mu untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam diri kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan saat ini bacaannya terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan 11.
tentang ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai sedemikian bacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah saya bertanya, seberapa seringkah kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu, apa saja yang biasanya kita utarakan kepada Tuhan dalam doa kita? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, mengingat kita seringkali berdoa saat keadaan kita itu dalam keadaan kepepet. Akibatnya, doa berisi permintaan atau keluhan tentang kesulitan diri kita. Hari ini kita merenungkan bagian surat Paulus yang ditulisnya ketika berada di dalam penjara. Di dalam penjara dan dalam keadaan sakit pada masa terakhir hidup Paulus. Kira-kira apa yang masih bisa dilakukan Paulus? Apakah ia meratapi nasibnya? Ternyata yang dilakukan Paulus adalah berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan hal kecil yang mudah dilakukan. Namun jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jikalau kita berada dalam situasi menderita dan dipenjara seperti Paulus, kira-kira apakah kita masih bisa mendoakan orang lain? Berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain itu hal yang sepele. Mungkin berdoa dan mendengar tentang orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja. Berdoa bisa jadi bukan sebuah karya, apalagi yang bisa dibanggakan, mengingat tidak banyak jeri yang dilakukan. Oleh karenanya pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya cuman bisanya berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain
Itu bukan hal yang sepele atau hal yang mudah. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya saat kita mendoakan orang lain, kita bisa membangun semangat orang yang kita doakan. Tidak menyakiti hatinya, tetapi bisa memberikan buah dan karya yang baik. Pendeta Andar Ismail, seorang pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Jakarta, sering mengingatkan kepada para mahasiswanya, tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan umat. Dalam perikop ini diceritakan bagaimana Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan mendoakan mereka. Ini bukan sekedar iseng-iseng karena Paulus banyak waktu. Paulus memikirkan apa yang dilalui orang-orang terkasihnya yang menghadapi tantangan dan kesulitan mengabarkan Injil. Coba kita renungkan. Seberapa sering kita memikirkan orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya, pekerjaannya, kesulitannya, tantangan hidupnya? Lalu, apakah kita punya kerinduan untuk membuatnya berhasil melewati semua tantangan hidupnya itu? Berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh kerinduan melihat orang lain mengalami kebaikan dalam hidup. Salah satu tuturan Bunda Teresa yang terkenal adalah, "There are no great things, only small things with great love." Kalau dialih bahasakan kira-kira artinya seperti ini. Tidak ada hal besar. Yang ada hanyalah perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah yang terjadi ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan, dalam ketulusan dan kesungguhan. Dan lihatlah dampaknya besar. Teruslah berdoa dan teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman-Nya dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama menaikkan pujian kita dari PKJ nomor 103 bait 1 dan 2. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Mari kita mengakhiri persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang senantiasa kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya pada kesempatan saat ini kami bersama-sama dalam masa Pentakosta ini, Kau ingatkan kembali untuk melihat kehidupan doa kami. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bisa membangun kehidupan orang lain lewat doa. Tuhan, mampukan kami seperti Paulus yang tetap bisa melihat kehadiran-Mu dalam keadaan yang terpuruk. Bahkan tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, terlebih ajarkan kepada kami untuk kami di dalam keadaan kami yang terpuruk sekalipun, kami boleh tetap bersyukur dan tetap bisa mendoakan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman saat ini yang mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi pendoa-pendoa bagi saudara-saudara kami dalam segala kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami, warga jemaat-Mu di GKJ Banyumas ini, untuk kami semua boleh saling mendoakan untuk saudara-saudara kami yang seiman, ataupun juga saudara-saudara kami lainnya yang tidak seiman. Setiap orang, siapapun juga yang kami ingat, yang kami kenal, dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Karena kami percaya, setiap doa yang boleh kami naikkan dengan ketulusan hati kami, Engkau mendengarkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman. Dan saat ini dalam kesempatan persekutuan doa Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan kami, bahwa Engkau tetap menyertai kami dalam setiap kehidupan kami dengan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih dalam masa pandemi ini, kami yang masih terbatas melakukan segala aktivitas kegiatan kami, baik dalam beribadah, dalam pekerjaan, atau dalam hal apapun juga Tuhan. Tapi kami percaya, kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersekutu melalui banyak hal. Kami tahu Engkau senantiasa melindungi kami, Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau melihat segala jerih usaha kami. Mampukan kami dan kuatkan kami terus untuk dapat berjalan bersama Engkau dalam masa-masa tersulit sekalipun ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk seluruh jemaat kami di GKJ Banyumas ini. Beri kami semua kesehatan, beri kami semua kekuatan dan kemampuan untuk kami terus dan senantiasa berserah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.